Beli barang ODM emang goblok. Hari ini kita bahas tuntas apa itu barang ODM, asal-usul sejarahnya dan kenapa banyak brand pakai metode ini, sampai dampaknya ke kita sebagai konsumen. Kita harus apa? Yuk tambah smart bareng gue, Yasmin. Pertama, definisi dan perbedaan ODM versus OEM. Pernah nggak lo beli barang dari brand A, terus nemu bentuk yang sama banget di brand B? Atau lihat tablet yang desainnya sama persis, cuman beda nama doang? Itu bisa jadi karena satu hal, yaitu ODM. Atau contoh kecil deh, pernah nggak beli produk skincare lokal tapi aromanya, teksturnya, dan packagingnya kayak pernah lihat deh? Itu bisa jadi karena satu hal, ODM. Oke, definisi ODM dulu. Singkatan dari Original Design Manufacture, artinya produsen yang membuat produk berdasarkan desain milik mereka sendiri. Lalu brand lain tinggal rebrand dan pasarkan. Analoginya gini, pabrik tuh udah punya desain, R&D, dan konsep sebuah produk. Lalu dia jual ke orang yang punya brand untuk dikasih logo brand mereka sendiri. Nah, biasanya pabrik juga sudah punya katalog dan pilihan. Kamu nih sebagai brand tinggal pilih mana yang mau kamu pasang logomu dan jadiin aja brand kamu. Lalu jual. Beda ya sama OEM, Original Equipment Manufacture, yang biasanya cuman produksi aja tapi desainnya tetap dari brand yang punya, brand yang pesen gitu ya. Contoh gampang OEM, berarti OEM itu kamu pesan sepatu dari sebuah pabrik, kamu kasih desain dan spesifikasi, mereka produksi massal. Dan banyak stigma yang salah nih, ada yang bilang barang OEM itu KW, padahal di pasar internasional justru OEM itu barang original. Bahkan lebih bagus karena dia punya desain sendiri dan R&D sendiri buat dia produksi dibandingkan ODM. Jelas dong kelasnya sekarang beda ya. Contoh paling dekat sama kehidupan kita. Siapa yang pernah dengar stigma kalau beli kabel iPhone jangan yang OEM karena itu sama dengan KW? Dan itu baru goblok. Padahal faktanya kalau lo nggak beli Apple original, minimal yang lo beli itu OEM gitu. Karena OEM itu pun biasanya kualitasnya setara original kok. Contoh brandnya kayak Ugreen kalau di kabel ya, Baseus dan lain sebagainya. Tapi ini brand OEM mereka sendiri, cuman emang bukan original Apple. Gitu dong bedanya. Asal usul dan sejarah ODM. Konsep ODM itu mulai populer di tahun 1980-an seiring dengan bangkitnya manufaktur di Taiwan dan kemudian Cina. Awalnya perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan Eropa mulai meng-outsource produksi ke Asia karena biaya tenaga kerja yang murah. Pasti ini lagi-lagi hemat budget. Menurut data World Bank, biaya tenaga kerja di Cina tahun 1990-an hanya sekitar 5% dari biaya tenaga kerja di Amerika Serikat. Nah, konsep ODM di dunia teknologi ini meledak sejak era 1990-an. Banyak produsen komputer, handphone, dan komponen elektronik outsource ke Asia Timur. Lalu tahun 1992 perusahaan Taiwan seperti Acer dan Compaq mulai juga beralih dari OEM ke ODM untuk bisa nawarin desain mereka sendiri. Bahkan brand seperti Dell, HP, dan Apple di masa awal juga mengandalkan ODM seperti Quanta, Compal, dan Western untuk membuat MacBook dan laptop lainnya. FYI, Quanta itu adalah perusahaan Taiwan yang dikenal sebagai produsen laptop dan server terkemuka, serta pemain utama dalam bisnis ODM dan OEM. Jadi emang mereka itu adalah produsen laptop terbesar di dunia yang emang produksi massal gitu loh. Dan Quanta itu didirikan tahun 1988 berkantor pusat di Taiwan. Oke, FYI, maksud gua tuh mereka brand-brand yang udah terkenal ini nih pakai perusahaan ODM dan OEM untuk produksi barang mereka secara massal. Jadi tuh perusahaan kayak Quanta tadi, mereka itu bisa ODM dan bisa OEM gitu ya. Paham ya? Mereka yang keluarin dari perusahaan yang sama gitu. Cuman apakah ini desainnya dari brand itu sendiri atau tidak? Nah, itu tuh dibedain tadi ODM dan OEM. Jadi itu tergantung desainnya, R&D-nya dari siapa gitu ya.
Kenapa brand-brand pilih ODM? Kayak tablet entry level, router wifi, smartband, bahkan earbuds TWS yang dari Cina tuh banyak banget. Paling beda logo dan packaging aja kan. Karena apa? Satu, lebih hemat biaya riset, biaya desain yang tadi gue mention. Lebih cepat ke pasar, tinggal pilih produk yang udah jadi terus pasang logo, jual. Terus skalabilitas produksinya jauh lebih tinggi. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu earbuds lo itu terkenal, lo bisa stok lebih banyak karena memang mereka produksinya kan massal gitu ya. Kasus nyatanya nih, banyak brand elektronik seperti Xiaomi, Realme, bahkan Amazon Basic pakai ODM untuk memperluas lini produk mereka. Bukan yang produk utamanya ya, tapi produk-produk lain yang sekiranya bisa gitu loh. Tapi gue gak tahu juga sih brand apa nih yang sebenarnya ODM banget, tapi kayak contoh terdekatnya deh kayak Armageddon gitu ya, punya monitor mereka itu ODM gitu, jelas-jelas nggak bilang kalau misalnya ini desain mereka sendiri bla bla bla. Ya udah gitu, konsumen udah tahu kalau misalnya itu ODM gitu loh, nggak perlu label apapun gitu ya. Terus realitas industri ODM di Cina. Nah, Cina adalah raksasa ODM dunia. Kota seperti Shenzhen dan Guangzhou itu tuh jadi pusatnya barang-barang ODM, mulai dari elektronik sampai fashion juga, alat rumah tangga, you name it. Khususnya Shenzhen, jadi jantung ODM teknologi di dunia. Di kota itu bukan hanya pabrik, tapi juga pusat inovasi kopi desain tercepat di dunia. Datanya, menurut laporan Deloitte 2022, lebih dari 60% produk elektronik konsumen di pasar global saat ini berasal dari ODM asal Cina. BYD, TCL, dan Wingtech adalah contoh perusahaan ODM besar di bidang elektronik dan smartphone. Faktanya dalam waktu 3 minggu pabrik di Shenzhen bisa meniru desain gadget baru dan memproduksi versinya sendiri. Perusahaan seperti Wingtech dan Longshare adalah otak di balik smartphone entry level dari berbagai brand. Realitasnya ada pro dan kontra. Di satu sisi efisien, di sisi lain jadi tantangan buat brand lokal yang benar-benar mau riset sendiri. Kayak lo bayangin aja, orang udah duluan punya R&D, punya desain, pokoknya mereka udah duluan mulai masuk pasar. Sedangkan lo sebagai owner brand baru mikir, baru R&D, butuh waktu setahun 2 tahun. Gak mungkin lah R&D setahun 2 tahun gitu ya, pasti lebih dari itu. Ya gimana, kayak kalah efisien gitu loh. Lo kalah start, kalah modal, udah banyak kalahnya lah. Makanya banyak orang akhirnya milih ODM. Sekarang kondisi ODM di Indonesia gimana? Di Indonesia fenomena ODM juga makin terlihat. Contoh nyata ada di skincare deh. Banyak brand lokal pakai ODM dari pabrik kosmetik di Indonesia, Korea maupun di Cina gitu ya. Dan udah banyak juga sih kasus-kasus skincare dan kosmetik itu gitu. Kalau di elektronik, beberapa laptop dan perangkat audio yang dijual di e-commerce sebenarnya berasal dari ODM Cina. Bahkan gak sedikit dong ODM yang di custom dengan label produk lokal. Bahkan ada juga yang gak dibedain sama sekali gitu, benar-benar plek ketiplek logo. Bahas yang skincare tadi, menurut BPOM lebih dari 70% brand skincare baru di Indonesia itu menggunakan ODM lokal maupun luar negeri. Yang seperti gue mention tadi, mereka pakai perusahaan yang namanya tuh Maklon untuk produksi brand mereka sendiri. Paling ya dibedain packaging biar nggak mirip-mirip banget kan. Nah terus dari 100 merek TWS di marketplace Indonesia, lebih dari 70% berasal dari desain ODM yang sama. Sementara itu industri ODM elektronik lokal masih minim dan lebih fokus ke perakitan OEM. Di satu sisi artinya kita masih bergantung pada negara lain untuk desain dan pengembangan teknologi. Tapi peluang ke depan tetap terbuka kalau ada investasi dan inovasi dalam negeri. Contoh deh barang ODM kayak laptop, ada yang namanya SPC laptop, pernah dengar gak? Itu laptop juga barang ODM yang dilabelin aja sama logonya SPC. Atau contoh kayak mobil yang satu ini, mobil listrik Polytron yang diduga hasil rebadge dari merek Cina. Nah ini diduga modelnya milik Skyworth. Tapi menurut lo gimana? Coba komen aja. Oke, kita ke kesimpulan. Sekarang lo udah lebih paham kan kenapa banyak produk-produk mirip?
Karena ODM punya peran besar dalam industri modern. Nggak salah, tapi sebagai konsumen kita bisa lebih kritis. Lihat kualitas dan after sales. Jangan cuma tergiur harga aja. Ada build quality, spesifikasi, itu sih yang paling penting. Karena kita beli barang mungkin bisa dari brand apa saja, tapi kualitasnya jelek ya buat apa? Yang ada sampah juga kan jadinya. Jadi balik lagi ke pertanyaan, ODM itu bagus atau enggak? Ya bagus kalau misalnya lo sebagai brand gitu ya, karena kan efisien tadi. Tapi goblok nggak kita beli sebagai konsumen barang ODM? Nah itu ya pertanyaannya tadi, kita jawab satu-satu. Pertama, POV kita sebagai brand, owner brand gitu ya. Posisikan diri lo sebagai owner brand. Kalau lo sebagai owner brand, pasti ini tergantung tujuan dan kontrol kualitasnya. Kelebihannya satu tadi, efisien, hemat budget, hemat modal, cepat, scalable, cocok untuk lo yang baru mulai bikin bisnis gitu ya, masuk ke pasar teknologi, skincare atau apapun itu ya. Tapi kekurangannya produknya lo nggak bisa unik. Kualitas produk lo tergantung pabrik yang lo pilih. Kalau lo salah pilih pabrik untuk produksi, barang lo jelek dikata-katain. Ya tetap aja ini barangnya jelek segala macam. Tetap kenanya di lo sebagai owner brand gitu kan. Tapi di sisi lain lo bisa cepat masuk ke market untuk coba analisa lain gitu ya, bikin riset lain mana yang cocok atau enggak di pasaran. Lo menang waktu, lo menang budget, tapi balik lagi lo tetap mikir nih kualitasnya gimana karena bukan lo yang produksi. Sekarang posisikan lo sebagai konsumen. Kita jawab ya. Ya kenapa enggak punya pilihan barang dengan harga yang jauh lebih murah tapi speknya bagus. Cuman ya lo harus willing buat do your own research. Dari sekian banyak pilihan barang yang terjual di marketplace yang mirip-mirip itu, mungkin sebagian orang emang suka riset, explore deh tuh barang ODM yang mirip-mirip, nentuin mana yang paling bagus menurut lo. Dan sebagian orang lain mungkin akan memilih brand-brand yang udah terpercaya aja, yang udah melakukan riset sendiri, fasilitas R&D sendiri, pabrik sendiri, dan ya itu tergantung lagi ke pilihan lo. Tapi ingat, inovasi dan R&D itu tetap penting kalau mau jangka panjang. Nah jadi menurut gue sih ya gak salah beli ODM selagi kualitasnya oke dan lu memahami kekurangan produk tersebut dengan resiko yang ada. Dan membeli brand lokal yang ODM bukan berarti lo goblok. Bisa jadi itu pilihan cerdas karena lo benar-benar ngincer price to performance. Dan dari sejarahnya emang banyak kan brand-brand yang awalnya dari ODM yang kayak gue mention tadi. Ya berarti brand tersebut lagi hemat budget R&D dan desain aja gitu ya. Cuman yang paling penting brand juga mengakui kalau itu ODM, biar nggak ada celah lah untuk dihujat gitu ya. Kalau emang lo inovasinya bagian yang mana ya lo mention gitu loh. Kayak semoga lo paham sih maksud gue. Dari sekian resiko yang ada, lo tetap harus memilah dan memilih mana yang paling menguntungkan bagi lo as a brand maupun as konsumen. Ya karena semua orang akan memilih hal yang paling menguntungkan buat dirinya. Emang siapa yang mau rugi? Lo mau? So yes, ini adalah saatnya lo tambah smart di segmen PEM Channel Tambah Smart sama gue Yasmin. Kalau lo dapet insight dari video ini, klik like-nya sekarang. Kalau ada masukan atau beda pendapat, kita bisa diskusi di kolom komentar. Feel free buat kritik juga karena gue juga pengen baju. Subscribe biar gak ketinggalan bahasan brand dan strategi bisnis lain yang bikin lo tambah smart tiap minggunya. Dan komen ya apalagi yang pengen kita bahas di Tambah Smart. Oh ya jangan lupa kunjungi juga website kita pemchannel.com supaya lo selalu update soal perteknologian duniawi. Dan jangan lupa follow sosial media kita yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu dari gue Yasmin dan Randi, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.